Guys, buat lo yang mau mulai podcast, lo lagi bingung gimana cara ngerekamnya, cara ngeditnya, cara nguploadnya kemana, alat-alatnya apa aja. Nah, gue akan ngasih share tips and trick gimana caranya cepet biar lo langsung produksi podcast. Gue Ben dari Suara Suku. Suara Suku itu audio post production di Bilangan, Jakarta Selatan. Kita juga ada sewa studio podcastnya. Kebetulan gue di sini lagi di ruangan studio podcast. Cuman gue di sini nggak mau promosi, tapi gue mau memberikan tips and trick how to podcast immediately. Maksudnya biar lu nggak bingung nyari alatnya apa, terus cara ngeditnya, atau apa jangan-jangan nggak perlu ngedit, terus nguploadnya kemana. Apalagi gue dengar pengalaman teman-teman yang ngerekam podcast di studio Suara Suku, gimana strugglingnya dia mulai bikin podcast. Kira-kira gue punya kesimpulan apa aja sih yang minimal untuk biar lu bisa segera produksi podcast. Langsung aja ya, kita masuk tips yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke tips pertama, gue mau jelasin sebenarnya podcast itu kan audio production. Jadi intinya kebagi ke dalam 3 tahap. Ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Praproduksi itu ketika lu ngomongin, nentuin branding lu mau gimana. Apakah lu temanya komedi, apa serius. Nah, setelah branding lu nentuin topik apa aja yang lu pilih. Habis topik itu kepilih, lu bikin bullet point untuk topik tertentu. Jadi lu bisa paling enggak pada saat produksi, pada saat lu ngerekam podcast lu nggak ngelantur kemana-mana gitu. Cuman gue nggak bakalan bahas lebih detail masalah praproduksi ini karena gue yakin ini bisa sesuatu hal yang bisa dipelajari lebih lanjut seiring lu berjalan ya. Oke, sekarang masuk produksi nih. Tips pertama. Jadi yang pertama itu tempatnya harus relax. Lu bikin set podcast di ruang tamu atau di meja makan atau di tempat kerja lu. Tempat duduknya lu bikin senyaman mungkin, suasananya lu bikin senyaman mungkin, supaya flow itu tetap jalan ya. Karena gue yakin gue pun juga masih struggle untuk ngomong berlama-lama. Jadi tempat itu penting banget lu bikin senyaman mungkin. Yang kedua, ini lebih teknikal lagi nih. Kalau bisa hindarin bising. Jadi gue ada tips gimana caranya lu tahu ini bisingnya seberapa sih. Lu bisa cek di App Store, di Google Play. Lu cek aplikasi namanya dB Meter atau SPL Meter. Intinya, lu hindarin tempat di mana lu ngerekam podcast itu lebih dari 70 dB. Karena kalau noise lu di bawah 70, artinya sinyal yang masuk ke dalam mikrofon itu masih kuat dibanding daripada noise-nya. Noise itu apa? Contohnya, suara motor, suara orang ngobrol di belakang, suara nyokap lu mungkin di luar. Itu lu hindarin di atas 70 desibel. Nah, nih guys, gue ngetes sekarang di ruangan biasa, kayak ruangan office gue di sini. Kita ngetes dB-nya berapa ya di sini noise-nya. Kita lihat. Ini pakai software sound meter. Ini 45. Itu adalah quiet library ya. Nah, kalau lu lihat gue ngomong jadi jumping dia ya. Tapi kalau gue berhenti ngomong itu harusnya around 45. Ini lo kalau ngerekam di sini sebenarnya masih aman. Coba kita tes lagi, kita ke ruangan yang kedap suara ya. Ini gue ada 2 pintu di sini. Oke, kita tes ya. Ya, lu bisa lihat ya, ini masuk ke whisper ya, masuk ke 30-an. Ini contoh yang paling bagus banget buat ngerekam podcast ya. Oke, sekarang gue simulasi ini ketika di background ada suara-suara berita gitu ya. Kita cek berapa dB. I'm begging. One local ship break happened. Saying like he Los Angeles. Nah kan bisa lu lihat kan ini udah mentok ke 70 dB ya. Oke. Ini tips yang paling simple tapi bener-bener signifikan. Yang ketiga, hindarin ruangan yang bergema. Contohnya kamar mandi lah. Kamar mandi itu nggak ada bahan yang soft yang bisa menyerap suara lu. Dan itu bikin nggak enak didengar suara lu nanti. Oke, masuk ke alatnya ya. Jadi alatnya ini gue akan ngebagi dalam 3 opsi. Opsi pertama, simple, bisa langsung dikerjain asal lu cuman one person. Lu cuma satu orang yang podcast. Lu bisa langsung ngerekam di handphone lu pakai aplikasi Anchor. Nanti gue akan kasih lihat aplikasinya gimana, cara ngerekamnya gimana. Lu bisa langsung ngerekam pakai built-in mic handphone lu, atau pakai headset lu, atau lu mau lebih terdengar lebih jelas lagi, lu pakai lavalier, lu beli.
Oke, di sini gue mau nunjukin record langsung lewat Anchor Apps di handphone lo. Langsung kita klik. Nah, ini gue sebelumnya udah buat ya. Jadi kita mau buat new episode. Nah, harusnya kosong kayak gini sih kalau dari awal. Kita tools, record. Halo 123. Ini tes podcast gue yang pertama di handphone langsung. Nah, kita bisa masukin background musik atau kita preview dulu. Halo 123. Ini tes podcast gue yang pertama di handphone langsung. Kita bisa add background musik mungkin. Nah. Oke, kita save. Halo 123. Ini intro, kita save as a intro. Tunggu uploadnya, masuk ke episode. Kalau kita play, halo 123, ini tes podcast gua yang pertama di handphone langsung. Langsung bisa lo hit publish di kanan atas ini. Jadi kalau lo pakai opsi yang ngerekam langsung dari Anchor, lo bisa langsung upload, beres, kelar podcast lo. Nah, opsi 2, itu kalau lu mau beranjak lebih, suaranya gue mau yang lebih bulat lagi. Nah, ini lu bisa pakai opsi kedua. Jadi intinya lu pakai mic dynamic. Dari mic, lu langsung masuk ke recorder. Ada yang 2 channel, ada yang 1 channel, ada yang 4 channel. Tergantung lu mau ngerekam berapa orang. Setelah lu ngerekam di recorder, itu akan hasilnya dalam bentuk memory card. Nah, memory card ini tetap harus lu edit di komputer. Nah, jadi opsi kedua ini membutuhkan lu untuk diedit dulu sebelum lu upload ke Anchor atau ke Spotify. Nah, masuk ke opsi 3, ini kalau lu yang mau lebih profesional atau lu mau melibatkan banyak tamu dan suara lu lebih jernih, gua kasih tips yang opsi 3 ini. Tetap ada mic dynamic, dari mic dynamic masuk colok bukan ke recorder, tapi ke sound card. Nah, dari sound card lu langsung masuk ke komputer. Jadi lu butuh komputer atau laptop sama aja. Nah, di antara opsi kedua dan opsi ketiga yang menggunakan mic dynamic, intinya gini, mic dynamic itu sama kayak lu nyanyi di tempat karaoke. Jadi lu jaraknya tuh harus deket banget. Jadi noise lu yang dari luar ketika lu ngerekam di restoran, lu ngerekam di cafe, lu ngerekam di rumah yang lumayan banyak orang, itu sinyalnya masih sehat banget masuk ke mikrofon dibanding noise-nya. Nah guys, sekarang kita masuk ke tahap pasca produksi. Ngapain sih pasca produksi? Nah, ketika lu ngambil opsi 2 dan 3, itu audio lu berarti harus diedit di komputer. Nah, itulah tahap pasca produksi. Lu ngedit, lu ngasih efek tertentu sehingga suara lu mungkin lebih bulat, lebih bright, atau part kecil lu atau suara kecil teman-teman lu dan suara kencengnya lu itu bisa dikompres. Nah, pada saat pasca produksi lah lu mengerjakan itu semua. Termasuk masukin musik bumper in, masukin sound effect, atau bahkan lu mau sensor beberapa kata yang lu sebenarnya nggak mau publish atau nggak mau orang denger ya. Kayak ngomongin orang misalnya. Nah, jadi gue simpulin ya. Intinya lu bisa start aja dari opsi yang pertama gue bilang. Pakai Anchor, pakai built-in mic. Jalan aja dulu. Dengan satu software Anchor aja itu lu udah bisa bikin podcast. Nanti seiring jalan gue yakin lu akan progres, lu akan nambah alat misalnya, lu akan nambah sponsorship misalnya. Karena gini, podcast juga bukan sekedar audio production, bukan sekedar nyari topik. Lu bisa harus ngepromosiinnya di Instagram. Lu harus banyak banget yang aspek-aspek yang harus lu pikirin. Jadi menurut gue apapun alat yang lu pakai itu seiring jalan pasti bisa lu kembangin. Oke, sekian dulu tips and trick dari gue. Buat lu yang penasaran pengen tahu gimana sih detailnya ngedit di software, kasih efek apa biar suaranya loud. Nah, loudness itu juga penting banget tuh. Cuman itu terlalu detail. Tapi kalau lu penasaran, pengen tahu, lu bisa kasih komen. Nanti gue kasih full tutorialnya. Cara ngedit di software tertentu, alatnya apa aja, efek suaranya gimana supaya crisp, supaya jernih, masukin Spotify-nya gimana. Itu akan gue bikin videonya kalau lo emang penasaran ya, jadi komen aja di bawah, oke?